kaji kita tadi malam tentang syajarah, tentang pohon yang disebut di dalam Al-Quran, yang dikutip oleh Pangersa Abbas sebagai mursyid kita di dalam kitab Fadhilus Syuhur. Sementara yang huruf yang kedua adalah huruf waw, adalah dimaknai sebagai wusul. Wusul itu sampai, sampai ke tempat tujuan. Logikanya begini, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-156 itu menyebutkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali juga harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu pulang kita nggak nyampe-nyampe. Tidak sampainya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kan banyak faktor yang menyebabkan. Pertama, bisa tersesat di jalan. Ini kita analogikan dengan orang yang sedang mendaki umpamanya. Bisa saja mati di tengah perjalanan. Yang kedua bisa saja tersesat di jalan. Kalau tersesat di jalan itu dalam artian waktu yang dibutuhkan itu relatif apa namanya relatif lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak tersesat di jalan. Kemudian bisa saja karena tersesat di jalan, dia untuk sementara menjauh daripada lokasi tujuan. Destinasi akhirnya itu akan semakin jauh. Itu kira-kira semacam begitu. Makanya dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama untuk sampai kepada tujuan, tak ubahnya seperti mudik lebaran. Yang pertama kita ini menentukan dulu kendaraannya mau pakai kendaraan apa. Mau pakai kendaraan pribadi, mau pakai apa namanya mobil rental yang jauh umpamanya menggunakan pesawat, mau menggunakan kapal laut, itu semuanya akan bergantung dengan kemampuan kita. Kemampuan kita kalau di dalam mudik lebaran bergantung kepada kemampuan finansial. Tetapi kalau untuk mudik kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kemampuan finansial yang dibutuhkan, tapi bagaimana kecerdasan kita agar kita ini sampai ke tempat tujuan. Nah, ternyata memang apa sebagai mursyid itu telah memberikan arahan bagi kita semua. Ada kendaraan yang dapat kita dapat kita pakai untuk mudik ke kampung halaman kita nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatnya kan begitu, bukan inna lillahi wa ilal jannati rajiun, kan tidak begitu. Nah, kendala-kendala itu sendiri kan pertama kalau di mudik lebaran itu sendiri karena terlalu banyak orang yang mau mudik, kendaraan bermacam merek juga dipakai. Kemudian dari yang paling modern dan sampai paling di bawah tanda kutip paling tua umur apa namanya pengeluarannya itu juga dipakai. Nah, kemudian jalan yang digunakan juga sangat beragam. Ada yang menggunakan jalan tol, ada jalan pintas macam-macam. Namun pada dasarnya apa namanya jalan-jalan yang dipakai oleh orang-orang sebagai pemudik Lebaran itu sendiri adalah akan mengalami kemacetan. Nah, kemacetan yang paling lama kayaknya nanti itu di barzah kayaknya gitu ya. Namanya kenapa? Sebab orang itu sendiri memang akan dimintai apa ya, diperiksa, akan diperiksa segala persoalan surat-suratnya, kemudian barangkali pengalaman berkendara, macam-macam itu diperiksa di situ. Dan itu dalam pengurusan apa namanya waktu yang dibutuhkan itu waktu yang sangat lama, apalagi hitungannya hitungan akhirat. Nah, ini ternyata Abah itu sendiri dengan menggunakan pola-pola yang sederhana. Pola yang sederhana semuanya mengacu kepada Al-Quran Al-Karim. Makanya bertoriko sebenarnya kita ini bertujuan agar hidup kita ini lebih mudah sebenarnya. Gitu. Jadi bukan lebih sulit gitu. Hanya saja orang memandang bertoriko itu sendiri sulit, mungkin terbebani dirinya itu sendiri karena tidak terbiasa melaksanakan amalia. Nah, tidak terbiasa melaksanakan bangun pada waktu malam hari. Tidak terbiasa umpamanya dia itu sendiri harus sujud sekian lama, sekian banyak. Itu aja yang memberatkan bagi orang yang tidak suka itu. Sebenarnya kalau kita sudah terbiasa, itu bukan hal yang
hak yang bukan hal yang harus diperdebatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan beban melebihi kemampuan kita semua. Jadi yang dibebankan kepada kita semuanya harus kita mampu. Makanya berdoanya kata Abah itu apabila kita merasa ada sesuatu yang memberatkan, di bawah tanda kutip saja ya, memberatkan bagi kehidupan kita di dalam melaksanakan amalnya, tidak perlu untuk minta diringankan. Itu rumusnya memang begitu. Nah, tetapi kalimatnya disederhanakan oleh pengarang. Mudah-mudahan dibisakan, dimampukan, gitu ya. Apa mengasih contoh umpamanya sedekah, umpamanya. Sedekah otomatisnya yang kita terjemahkan dengan menggunakan material, dengan menggunakan uang. Kalau bagi orang yang punya, bagi orang yang kaya, ya nggak usah diomongin orang punya. Bagaimana orangnya orang semacam kita umpamanya tidak berpunya, kalaupun ini tidak menafikan rizki, tidak. Umpamanya apa yang kita miliki di bawah tanda kutip juga ada apa yang merasa kita miliki itu sendiri itu hanya bisa untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Kita susah untuk memberikan satu kebaikan. Justru itu tantangan. Nah, tantangannya itu sendiri umpamanya kita ini agar dibisakan, agar dimampukan. Nah, tinggal memanage kan kita gampang gitu ya. Kalau umpamanya ini yang kita makan umpamanya kira-kira nasi 10 suap, ya jangan 10 suap dikurangi sedikit loh. 8 suap pun, 2 suap diberikan kepada orang lain. Itu kan metode. Itu namanya toriko yang semacam begitu. Nah, jadi bimbingan yang diberikan oleh pengarsa agar kita usul, ini huruf yang kedua ya, syawal, huruf yang kedua adalah waw. Waw itu adalah usul. Ya mungkin kalau diterjemahkan menggunakan apa kitab Fadlul Syukur sudah terlalu banyak orang menyampaikan kajian-kajian tabaruk Fadlul Syukur. Ini gambarannya gambaran bahasanya bahasa kita aja. Kayak bahasa kampung kira-kira semacam. Jadi yang diberikan oleh pengarsa adalah pertama, miliki dulu tiket. Miliki dulu tiket kita untuk kembali ke kampung halaman. Ke kampung halaman itu kan perlu kendaraan. Kendaraan juga kan nggak bisa kita miliki. Kalau kita tidak punya kendaraan kan kita harus nyewa. Kalau kita punya uang kan kita harus beli dulu. Umpamanya, kalau tidak beli, kan kita tidak punya kendaraan pribadi kan kita harus menunggang kendaraan umum. Untuk sampai untuk menggunakan kendaraan umum kita sendiri kan harus punya tiket. Tiket itu harus dibeli. Nah, jadi gambarnya begini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang akan kita pakai adalah Toriko. Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPK. Itu kendaraan. Kemudian berapa kecepatan kendaraan itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu bergantung pengemudinya, bergantung pengemudi yang akan melarikan kendaraan itu. Nah, ini Abah ini sebagai pilot, sebagai nakoda, sebagai supir, otomatis tahu, otomatis apa lebih tahu apa namanya liku jalan. Liku jalan itu sendiri, apakah harus lewat jalur mana? Itu apa yang paling tahu gitu. Makanya Abah menggunakan pedomannya hanya satu. Ada kendaraan yang paling cepat yang akan dipakai oleh pengarsa Abah. Dan kita ikut di dalamnya nih masalahnya. Kendaraan itu bernama Toriko, Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Nah, tapi kan kita harus punya tiket. Nah, tiketnya itu adalah kalimat thayyibah berbentuk zikir. La ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan, kalau diucapkan saja belum tentu berbentuk tiket. Yang dikatakan tiket itu apabila kalimat thayyibah diinstalkan ke dalam hati. Apabila ditalkinkan ke dalam hati kita, baru itu dikatakan sebagai apa namanya? Sebagai tiket. Kita sudah punya tiket. Sudah berapa lama kita memiliki tiket itu? Tapi kan belum kita pakai di dalam perjalanan pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Mengapa belum dipakai? Pertama kita masih masih ada di apa? Di tempat aktivitas kita, tempat kerja kita, tempat kontrak kita gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Rentang waktu antara kita masih di tempat kontrakan sampai dipakainya tiket itu baru kita ngumpulin oleh-oleh gitu ya. Jangan ngumpulin oleh-oleh dulu, tapi beli tiket dulu. Dari mana? Apa logikanya? Ini surat Fatir, Al-Qur'an ya. Surat Fatir ayat yang ke-10 kalimatnya begini. Ilaihi
adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'adul kalimut thayyibu. Kalimah thayyibah la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan itu akan melesat langsung naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Masa Al-Qur'an bohong? Al-Quran yang mengatakan begitu dan dari tiket yang paling apa kendaraan yang paling cepat adalah kendaraan zikir. Kalimat thayyibah la ilaha illallah ilaihi yas'alul kalimat thayyibah. Nah, sementara rentang waktu nih antara kita ditalkin sampai kita menggunakan tiket itu baru kita ngumpulin oleh-oleh berbentuk apa? Wal amalus solih ya Pak. Gitu. Nah, hanya saja kan kita lebih senang ngumpulin oleh-oleh dulu gitu. Kalaupun umpamanya kita sudah punya tiket, pesan saya, ini pesan saya juga pesan dari pengersabah hanya menyampaikannya saja gitu. Begini, kalau sudah punya tiket, kalau kita sudah ditalkin ada dua. Yang pertama, jaga tiket yang sudah kita miliki ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Karena kita belum menggunakan, nyimpennya harus benar-benar harus hati-hati. Gitu ya. Jadi jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, kalau hilang itu susah tuh untuk menemukannya kembali. Membelinya juga kadang-kadang susah. Bukan tidak ada loket. Loket itu banyak. Sumbernya saja loket utama gitunya ada di Sirna Rasa. Sementara agen-agennya kan begitu banyak menyebar ada di 300-an lebih agen penjual tiket itu yang berbentuk wakil talkin. Di mana saja kita. Umpamanya di apa di Yogyakarta ada berapa orang banyak ya, Ki Subani ada Ki Hedi macam-macam gitu ya. Itu datangi aja agen-agen semacam begitu. Tapi kan kalau kita sudah kehilangan tiket kan jangan-jangan punya pemikiran nanti aja belinya kalau sudah mau pakai umpamanya ini salah satu salah satu langkah keliru gitu ya. Jadi yang penting bagi kita adalah beli terlebih dahulu tiket itu. Aku kan talkin zikir itu sendiri, kemudian yang kedua nih, yang kedua adalah jaga tiket itu jangan sampai hilang. Sementara yang ketiga adalah kalaupun umpamanya belum dipakai, dirawat. Yang namanya dirawat itu sendiri nyimpannya di tempat yang baik, di tempat yang benar. Kalau tiket itu sendiri berbentuk kalimat thayyibah la ilaha illallah, kemudian harus dibaca paling tidak 165 kali. Nah, setiap selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu itu adalah tempat yang benar. Begitu. Kalau ternyata kita menyimpannya bukan di tempat yang benar, mestinya di tempat yang 165. Ini locknya, ini, apa namanya, lokernya umpamanya nomor 165, tapi kita menyimpannya di loker nomor 3. La ilaha illallah. Sayyiduna. Itu salah loker gitu, salah menempatkannya. Nah, kalau salah menempatkannya itu ribet nanti kita nggak akan nyampe-nyampe. Gitu ya. Tahu nggak? Ini apa perlu untuk diketahui bukan ini. Nyaman sekali kalau kita berhadapan dengan Allah. Mengapa Abah kalau malam hari itu sendiri selalu tadarus Al-Quran? Mengapa zikir Abah itu sendiri tak terhitung? Begitu. Kita kan zikir paling rata-rata 165. Nah, bagi yang diberikan kemampuan sambil menunggu apa namanya apa manaki pada subuh umpamanya ada yang melanjutkan zikir ada yang sampai 561 itu kan nggak banyak-banyak amat kan di antara kita akui saja begitu itu kalau kita malah terkadang kita hanya sekedar yang wajibnya aja paling tidak 3 kali umpamanya. Apa itu dilarang tidak dilarang coba perhatikan apa ada satu manqobah di dalam manqobah Tuhan Yesus ada satu manqobah yang bercerita bahwa kalau muridku jelek, yang baik adalah aku. Begitu. Jadi mengapa abah zikirnya lebih banyak daripada kita? Abang bukan 95 zikirnya. Bukan 561. Bukan 825. Bukan. Tak terhingga kalau abah zikir itu sendiri. Nggak pernah berhenti. Mengapa bisa begitu berzikirnya? Itu untuk menutupi kekurangan zikir yang dilakukan oleh murid-murid. Hanya nggak ngomong aja. Ada di antara murid abah umpamanya menyimpan tiketnya itu sendiri kurang baik di tempat yang kurang terawat. Itu abah yang bertanggung jawab dipelihara oleh. Mengapa abah sampai serajin itu membaca Al-Quran Al-Karim? Karena tahu
murid-muridnya itu sendiri banyak yang tidak bertadarus Al-Quran. Padahal satu Manqobah mengatakan eh, apa namanya, torikohku berada pada berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Abah itu sendiri kalau di maaf, nggak disamakan. Kalau diibaratkan Abah ini sebagai pimpinan, sebagai kepala negara, itu wajib tunduk kepada apa? Kepada Undang-Undang Dasar 45 kalau di Indonesia. Jadi Abah itu harus tunduk kepada itu, harus tunduk kepada apa? Kepada Al-Quran Karim. Sebab Bapak kan penerus risalah. Kalau tidak berdasarkan itu ya untuk apa? Gitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai, jadi kalau kita ingin kembali usul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu kan ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. La yasil makhluk ilal khaliq illa bil akhlak. Seorang makhluk, seorang anak manusia itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali menggunakan kendaraan. Dan kendaraan yang akan bisa menembus perjalanan panjang, ribet sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu, kendaraan itu bernama akhlak. Nah, kita menerjemahkan akhlak tidak hanya sekedar bagaimana kita berucap kepada teman sejawat dengan bahasa yang santun, tidak begitu. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak nih, selama bulan Ramadan kemarin kita selalu ngarep datangnya waktu apa namanya, waktu maghrib, azan maghrib, kita ngarep betul. Tapi jangan sampai begitu selesai bulan Ramadan, jangankan ngarep gitu ya, dengar azan maghrib saja kita kadang-kadang nggak respon, jangan sampai begitu. Nah, ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri akan memberikan apa namanya, eh, apresiasi begitu indah kepada kita. Kira-kira semacam ini. Nah, ini hal yang tidak boleh kita abaikan. Karena apa? Karena untuk sampai ke kampung halaman itu sendiri agar kita selamat. Ternyata Abah itu sendiri merupakan figur, merupakan tokoh yang mampu untuk menghantarkan kita. Untuk menghantarkan kita. Nah, hanya saja karena Abah itu masih ada di dunia gitu ya. Secara maknawi, ruh Abah itu sendiri akan menghantarkan ruh orang yang berpulang, uh, mendahului Abah, itu kemudian diserah terimakan kepada apa? Kepada yang sudah menunggu di sana. Yang sudah menunggu di sana adalah silsilah sebelum Abah, ahli silsilah sebelum Abah. Itulah Abah Anom. Kemudian diserah terimakan, diterima oleh pengarsa Abah Anom di sana, kemudian disimpan di ruang tunggu. Ruang tunggunya bukan di barzah, bukan. Barzah dilewati. Diantar kita oleh para sahabat dilewati. Jangan-jangan berhenti di sini. Ini gelap. Terus gitu. Nah, sampai satu tempat yang bernama Maq'adi Sidkin Indak Malikin Muqtadir. Ini satu tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat itu mengalir berbagai sungai, dan itu merupakan sumber kehidupan yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi yang dikatakan sebagai wow dimaknai pada kata syawal itu sendiri sebagai usul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira macam begitu. Nah, kita ini sudah meniti. Pertama, kita sudah punya tiket. Tiket itu sendiri harus kita rawat dengan cara mengamalkan amalia apapun yang diberikan oleh pengusaha kepada kita. Dengan cara mengamalkan semacam begitu, istiqomah di dalam melaksanakan amalia, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat yang ke-16, gitu ya. Wa allaw istaqamu ala thariqah. Istiqomahlah di dalam berthariqah, baru la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan anugerah berbentuk apapun yang kita butuhkan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah Guru Agung yang mulia pengarsa Abah. Awas al-Fatihah.